Yang 2 cewek-cewek itu dipanggil dulu masuk. Keluar nangis semua. Kan aneh. Cewek nangis Nangisnya kan antara aneh. happy atau sedih ya? Kan aneh toh. Happy yo nangis, sedih yo nangis kan. Ya cewek itulah. gitu ya. Enggak, tapi kalau cewek nangis itu raut mukanya beda loh antara happy sama sedih. Gimana coba? Bedanya piye coba sama-sama nangis loh. Yo, yang sedih ki ketok memelas banget gitu loh mukanya itu kelihatan memelas banget. Tapi kalau dia nangisnya nangis happy, pasti ada kayak ya mungkin tuh saya ya. Pasti ada kayak senyum-senyumnya gimana. Yo senyum tapi yo nangis. Wis sambayangke pra ya. Iya sih. Ngono. Maksudnya ngono. Iya sih. Wes Ini tuh sebenarnya 3 generasi loh. Oh, 3 generasi. di podcast itu tidak boleh mengatakan generasi-generasi. Kita semua satu generasi. Ya satu, ya enggak. Yo kak, aku cek mlebu pirang tahun wingi ya. Nah, dia udah berapa lama di PMI? Aku dari tahun 2019. 2019 berarti 3 tahun. Aku 2016 berarti 5 tahun lah, 5 6 5 tahun. tahun. Berapa? 2000 berapa? 20. Percaya? Kalian percaya, guys? Apa kalian percaya? Mbok gak usah bohong gitu loh. Ngopo to wong seneng ngapusi ngono bingung. Army nggak boleh bohong. Siap. Aku 2012. 2012 berarti 2012 10 tahun. Ya Allah, enggak usah ngomongin 10 tahun itu kalau gitu jadi gimana? anak itu SD. TK nunggak petang tahun. TK Ya nunggak. enggak, 10 tahun itu kan TKW masih nunggak. 10 tahun itu kan masih imut-imut, bisa dilihat dari saya. Lah saya masih 3 tahun. Loh, tadi gurunya ke sini loh. Sudah salim. Udah salim belum? Sudah salim belum? Sudah dong. Nah, itu. Saya kan anak yang sopan. Ya. Nah, ketika guru datang tuh saya langsung salim, cium tangan. Itu gurunya tadi ngajar apa? Jenenge sapa? Enggak ngerti. Jenenge Bu Sumarsih mau jenenge. Apa iya? Bu, ora Dik. Oh, Oh, apa? Bume. Ya Mei. pas no Mei, Oh, iya. Juni, Juli, Agustus. Tapi Anda nggak hafal Oh iya ya. nama guru Anda. Ngajar bahasa Inggris nek ra salah. Oh, betul ya? Orang ngajar TU kok. Sejarah. Oh, sejarah. Bu Mei ngajar sejarah Indonesia, saya ngajar sejarah Korea. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau dilihat dari apa ya? Tahun masuk kerjanya itu kan beda-beda. Dia 2000 berapa tadi? 19 ya, Dek? Iya. 2019. Ya, Pak masih Aku nyubi banget kelihatan kan? Aku 2016, Dokter Agni 2020. 2012 ya kan. Ini podcast kejujuran tadi. Ya, ini jujur-jujuran loh, ini jujur, ini jujur. Oke. Ini yang lihat banyak orang loh. Iya. Kita harus memberikan contoh yang Contoh yang baik bahwa baik. jujur itu Jujur itu- walaupun menyakitkan tapi nggak apa-apa. Harus jujur. Iya. Army harus jujur. Betul. Siap. Nah, karena dia yang paling terakhir masuk, kita tanya dia. Oke. Oke, aku Kita siap tanya ditanya-tanya. dia. Dek, kamu berarti 3 tahunan ya, Dek? Ya, 3 tahun. 3 tahun masuk. 3 tahun yang kamu rasain selama di PMI ini gimana? Kerja 3 di tahun, PMI. Tahun pertama ya. Tahun Nah. pertama kali masuk itu ini jujur aja nih. Jadi tahun-tahun yang berat. Aduh, tahun yang berat. Tahun yang berat kan. Makin kesini makin berat karena putus. Iya. Enggak ya, enggak. Beneran, tapi waktu itu berat banget karena memang mungkin nggak semua generasi mengalami ya. Ya, Jadi ya. generasi saya itu generasi yang bisa disebut mental baja. Oh, Ya jadinya dablek-dablek kayak saya gini. Oh, kenapa? Karena tiap sore itu harus kirim laporan. Tiap sore, tiap pagi gitu. Laporan ke siapa? Laporan apa? Laporan ke HRD dong. Oh, Jadi ada hari ini laporan tuh- toh? Ada, nggak ada Oh. kan? Nggak ada kan? Ada. Itu terus setiap seminggu sekali tuh ada pertemuan, perkembangannya gimana, udah ngapain aja kayak gitu. Jadi ada review materinya tuh setiap seminggu. Lah kamu ditanyain ngapain aja itu Mbak jawab gimana? Saya sibuk, Oh, sibuk gitu. nggak ngapa-ngapain. Itulah namanya generasi mental baja. Iya. Tapi sebelum jauh dibahas, kan orang itu punya hak untuk memilih dia bekerja di mana. Ya, kenapa kok kamu bisa sampai masuk PMI itu? Kenapa? It's my dream. Wush. Woi.
Ini baru tak buka di podcast ini gitu. ya. It's my dream must not her. Iya, it's my dream Mas. Jadi aku tuh basicnya dari relawan dulu kan, KSR UDB. Hai. Ini sesepuhnya ya. Beneran saya itu generasi kedua KSR di tempat saya. Jadi masih newbie banget. Terus waktu itu tahun 2016 ada bencana banjir di Solo. Ikut tuh, itu waktu bulan puasa. Bulan puasa subuh-subuh biasa tuh kan callingan. Namanya on call ya. Anda itu wanita callingan. Iya, callingan. Ditelepon buat datang ke PMI jadi relawan DU, dapur umum. Datanglah ke sini. Terus habis itu mikir orang kerja di PMI itu enak gitu loh. Di saat yang lain mungkin sibuk, misalkan bencana nih ya, sibuk menyelamatkan ini itu. Tapi kita punya sesuatu yang berbeda gitu loh. Kita malah justru meringankan beban mereka. Sok bijak banget sih Bu. Yang Terus jadi intinya gitu sih. Terus abis itu aku tuh berpikir suatu saat pokoknya aku harus kerja di sini. wih, Dan qadarullah akhirnya sampai di sini. mulia sekali. Akhirnya sampai di sini. Ini beneran loh, beneran. Ini nggak gimmick beneran. Terus kan punya apa ya? Punya keinginan karena Yes. dari melihat kemudian terus ada keinginan untuk masuk. Ada seleksi dan lain sebagainya. Yes. Masuk seleksi kan? Alhamdulillah saya tidak terseleksi. Enggak, maksudnya masuk PM itu kan ada Iya, rekrutmen. betul. Harus Ada ada rekrutmen seleksinya. dulu, ada seleksinya dulu. Soalnya masuk PMI nggak kayak arisan ya toh. Oh, gitu. Kopian plung, wah dia keterima gitu enggak. Terus akhirnya kan tahapannya banyak tuh, Yes. ada tes tertulis, Betul. ada ini macam-macam kayak gitu. Itu gimana menurutmu, gimana deh? Menurutku itu sudah sangat-sangat fair ya, menurutku. Karena memang dari awal aku ngalami namanya tes administrasi dulu. Administrasi pada waktu itu dibutuhkan D3 semua jurusan. Oke. Daftarlah di situ. Sempat insecure, sempat nggak yakin Kenapa? karena aku dari kesehatan. Sedangkan Oh, bagian kesehatan. yang aku lamar ini tuh sangat Bukan jauh. kesehatan. Ya, bukan kesehatan gitu kan. Basicnya kesehatan itu apa? Rekam medis. Rekam medis. Iya. Oh, ngerekam yang medis-medis gitu. Iya, jadi ada operasi gitu kan Mas, tak rekam gitu. Jadi khusus nyanyi kalau ngono. Rekam Making ada medis. tipo. Yes. Terus masuk ke PMI, Masuk ke PMI waktu itu digital marketing. Oh, digital marketing. Yes, membutuhkannya adalah digital marketing. Nah, Anda jauh sekali loh rekam medis terus digital marketing. Loh itu gunanya jarak itu agar kita merasa kangen. Wah, Oh, oke. Itu fungsinya tuh di Oke, situ. oke. Gitu. Tapi ra ono sing kangen. Betul. Terus lanjut. oke. Oke. Terus Habis itu sempat insecure, akhirnya kayak ya udah sih gitu, pesimis Yes, gitu kan. nothing tulus aja Yes, berarti. nothing tulus. Tahu-tahu dikabari sama Mas Ipin ya. Mas Ipin Mas salah Ipin. satu relawan juga. Kalau lolos. nasib ini sing wis rabi gitu. Oh, sing aku durung. Terus, Nek Ipin wis rabi, nek Upin durung. Terus habis itu lolos, alhamdulillah lolos. Habis itu dikabarin ternyata nomor handphoneku tuh nggak bisa ditelepon pada saat itu. Entah nomornya salah atau gimana, aku nggak tahu. Tapi dikasih tahu Mas Ipin untuk datang ke sini. Yeah. Ya udah dong, datang ke sini terus confirm nomor HP dulu. Kalau nomor HP ku yang bisa ditelepon itu ini, karena yang aku sertakan waktu itu nomor WA. Terus biasa kan cah nomornya akeh kan. Tebar jaring, Bro. waduh. Terus habis itu ya udah tes. Setelah itu aku tes apa ya? Tes tertulis. Ya. Tes tertulis itu aku bener-bener belajar guys. Untuk pertama kalinya aku lamar kerja tuh belajar. Niat. Ya, Tes tertulis itu maksudnya tes apa? Tes umum. ya tes umum, tes oke. pengetahuan soal Oh, PMI. ya. Dapat bocorannya sih gitu. Oh, gitu. Dapat Terus? bocorannya tuh ya pokoknya belajar aja tentang PMI, siapa ketua PMI yang pertama, siapa ketua PMI saat ini. Belajar dong, googling. Ya nih banyak orang yang ngelamar tapi nggak mempelajari itu. Iya gitu. kan, Ya, padahal kesalahan itu di tuh situ. ilmu basic kepala Nah, merahan iya. kan. Terus habis itu googling. Oh oke, ketua PMI pada waktu itu Pak Santo. Pak Santo. Sampai saat ini pun juga masih Pak Santo ya. Pak Santo, oh oke, PMI Solo berdiri tahun sekian, dulu tempatnya di sini. Belajar itu semua. Masuk ruangan. Iya. Jedet 10 soal yang keluar Enggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Bagus. Ternyata Ternyata isinya adalah pengetahuan tentang jurusan yang aku lamar. Dan oh. soal digital marketing. Oke, Jadi oke. bagaimana cara memasarkan produk secara marketing kayak gitu.
bagaimana memasarkan produk secara marketing. Iya. Bagaimana cara kan memasarkan produk secara beda nih, digital. maksudnya yang kamu pelajari sama Ya. soalnya beda. Terus jawabmu gimana itu? Karena gini, aku dulu SMK, aku dari SMK aku multimedia. Jadi ya, aku seperti membuka lembaran lama gitu. SMK-nya multimedia, kuliahnya rekam medis. Emang hidupku random. Ya kan ini temanya random kan. Kerjanya bukan di Kerjanya- rekam medis ataupun multimedia. Iya, kerjanya jadi humas. Tapi cocok untuk tema ini, cocok. Iya kan, hal random yang terjadi di PMI kan. Ini kan random sekali hidup saya karena hidup itu tidak harus linear. Iya. Prinsip saya begitu. Biar hidupnya tetap hidup jadi Yes. fluktuatif naik turun Oh, ya. iya. Biar challenging gitu. Iya, loh. banyak rasa ya kan? Iya, betul. Terus dia. Terus habis itu setelah itu tes. Ya karena itu tadi, karena minim pengetahuan, karena nggak nyangka bahwa yang dibahas ternyata seperti itu. Walaupun cuma 10 soal, tapi sempat make me crazy for a minute. Woi. Apa dok artinya? Hah? Artinya apa? Gawe dhek edan. Oh, So, aku sempat kedanan nonton. tekan sakmen. Tekan saiki. seprene. Tekan saiki. Terus habis itu ya udah, lagi-lagi pesimis. Lagi-lagi yang ngabarin karo lolos, Mas Ipin. Ya Allah, kamu ada hubungan apa tuh dia sama Mas Ipin deh? Ya ampun, makasih banget buat Mas Ipin. Aku nggak tahu. Sebenarnya HRD-nya PM itu Mas Ipin Kayaknya atau Mas Ipin deh. Apa Ucup? Atau Ipin ada hubungan sama Ucup? Kita ikut ini, kita ikut. Nanti di podcast selanjutnya berarti kita sekarang tanya ya. bukan Ipin sama Upin tapi Ipin sama Ucup. Ucup. Betul. Betul kan? And then, Terus? setelah itu dikabarin kalau lolos wawancara. Udah wawancara tuh udah. Wawancara dulu sama siapa deh? Wawancara dulu sama nggak cuma satu orang waktu itu, sama Pak Tri, kepala markasnya dulu Pak Tri, terus sama Dokter Betty, Dokter Christine, setelah itu sama Pak Farid pengurus. Oh, Farid, ya. Pak Farid sama Pak Agus waktu itu. Apa yang ditanyakan? Oh banyak sekali. Salah satunya yang membuat kamu kita iki ditakokke tapi kudune ora ditakokke. Ditakokke kudune ra ditakokke. Maksudnya? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa yang harusnya tidak ditanyakan? Harusnya tidak ditanyakan Oh, tapi ditanyakan. Tapi ditanyakan. Ada satu. Tapi aku nggak spill Enggak narasumbernya usah ya. di-spill Ya, ya. narasumber. Gimana cara broadcast message lewat WA? Oh. Beneran, ini beneran. Ilmu sih itu perlu Ilmu, skill sih. Perlu iya. skill. Kalau Iya sih. Pada waktu itu mungkin menu broadcast message di WA adalah upgradean WA yang kesekian kan. Sebelumnya kan nggak ada tuh fitur broadcast kan. Iya. Nah itu akhirnya, oh begini caranya, begini. Lolos saya. jangan-jangan kamu keterimanya gara-gara itu deh. Kayaknya gitu sih. Karena hal simple itu. Iya. Makasih WA. Kalau dokter Agni kita nggak dokter Iya, Agni. oke. Jadi Dokter itu Agni hal randomnya. ya yang Kita apa serius. masuk yang apa terakhir kita bahas pertanyaan yang kayaknya nggak harus ditanyakan tapi ditanyakan waktu itu. Di awal masuk PMI ada rekrutmen. Ikut rekrutmen nggak? Enggak. Kok gitu deh? Orang dalam Anda. Keren. Jadi ceritanya begini. Iya toh. Begini ceritanya. Nah, Kah ngapusi gitu iki. wes rampung. Jangan Mas, kalau selesai dia senang. Oh, iya. Terus gimana ya? Enggak, aku tuh enggak ada rekrutmen. Cuma aku tuh dulu sempat on call 1 tahun di sini. Jadi saya sama kayak dia wanita panggilan. Oh panggilan. Iya. Oh. Saya on call di sini 1 tahun, terus saya ditawarin. Nah, mau ndak jadi dokter tetap di PMI, bilangnya dokter tetap di PMI. Berhubung saya waktu itu pengacara gitu ya. Pengangguran banyak Pengangguran acara. banyak acara. Ya Allah, kuwi kan jokes lama banget Oh, deh. iya ampun, jokesnya ibu-ibu banget. Ih. Terus lanjut. Terus saya oke lah, saya coba-coba situ. Terus dibilangin besok datang ke PMI ya. Saya bilang, mau ngapain, bawa apa? Soalnya kan kalau Ya kerja menurut Anda ngapain? enggak, kalau rekrutmen kan kita harus masukin lamaran Berkas, dulu dan ya. sebagainya. Aku enggak, aku kan belum masukin lamaran, belum ada masukin berkas, foto dan sebagainya kan. Tapi enggak. udah dilamar ya waktu itu. Iya, maaf ya. Apa sih biasa wae lo itu padahal lo. terus. Saya di sini berbangga dong, yang punya pasangan kan hanya saya doang. Loh, ya kita juga punya pasangan loh Halo dia. Ayang. Dan aku teleponin Ayang aku loh. Punya. Dia Ayang. Terus. Terus habis itu ya udah aku datang ke PMI besoknya langsung ketemu sama Bapak Kepala UDD saat itu. Ditanyain lah.
Kepala Dede waktu itu masih dokter Titis ya? Yes. Oke, terus. Ya, ditanyain udah bergabung di PMI berapa lama jadi on call kayak gitu, ditanya macam-macam. Sebelum ke situ Dok, kita perlu jelaskan on call itu apa dulu. Jadi on call itu apa Dok? On call itu Panggilan. jadi Apa ya? Statusnya bukan karyawan, tetapi ketika kita butuh bantuan itu kita dihubungi. ya, Ya. dengan sukarela, That's right, kayak gitu. dengan sukarela tanpa paksaan. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya wes Ya cari wes, yang lain gitu. What? Kalau enggak ya wes cari kalau mau ayo, kalau enggak mau ya wes cari yang Iya lain toh, kayak gitu. gitu. Iya sih. Itu namanya on call. Namanya on call. Jadi karyawan ya bukan karyawan, hitungannya apa ya? Bukan Relawan ya. Relawan Itu sih, relawan gitu ya. Ya enggak sih ya, ya on Enggak call ya, on relawan call ya. juga. Hitungannya jejaring lah ya berarti. Gitu. Wis bahasane. Terus wes. lanjut Dok. Ya Iya, udah, terus ya. ditanyain mau ndak bergabung ke PMI jadi dokter di PMI. Terus aku ngomong itu nanti kerjanya apa dan sebagainya. Terus Pak Titis, dokter Titis waktu itu bilang ya sama dengan kamu on call, bedanya kamu stay di PMI. Kalau on call kan nanti ke mana gitu. Terus ya udah, aku bilang ya dok mau, nah gitu. Akhirnya besoknya udah deh kerja di PMI. Flat sekali ya ceritaku ya. Emang Jadi nggak ada Nggak Nggak ada rekrutmen. gregetnya, nggak ada apa-apa. tapi waktu itu apakah hanya dokter Agni yang maksudnya yang ditarik? Saat itu ya, saat itu saya. Setelah itu baru aku masukin kayak berkas-berkas kayak gitu. Ya, setelah ada komunikasi itu gitu kan. Ya. Masukin berkas. Mungkin kalau aku sih persepsinya PMI sudah menilai saya dari pas saya on Iya, call. iya. Jadi kita udah ndak ada rekrutmen, magang dan sebagainya. Mungkin on call itu sudah dianggap magang. Sebagai Ya, penilaian karena ya. benefitnya di on call itu kalau kerja kita bagus di on call, kita maksudnya serius Dilik ya. Kita kerjanya bagus di on call, terus bawa nama baik PMI ketika kita di on call, ya pastilah nanti kita akan ditawari untuk bergabung menjadi karyawan di PMI. Dan itu sudah terbukti ya, nyatanya banyak Sudah karyawan terbukti. PMI. Saya Yang dulunya on call sekarang jadi karyawan juga banyak. banyak, Ya, cukup banyak. Nggak hanya saya. Waktu itu angkatan saya mungkin hanya saya waktu itu. Tapi sekarang udah banyak banget. Banyak dari itu on call. dalam artian bukan hanya dokter ya, bukan Iya. hanya dokter. Jadi ada perawat Ada juga, perawat, ada yang ada lain. admin. Oh ya betul. Oke, terus tadi udah dijawab toh? Udah dijawab belum toh sing masalah pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyakan tapi ditanyakan itu? Nggak ada, orang ditanyakan semua Yo, nama. dokter Titis kan kadang nanyanya unpredictable banget. Nanya ini itu nggak nanya sama sekali. Enggak. Pas waktu ke saya nanyanya predictable, enggak Oh, gitu. unpredictable. Sudah saya Udah dapat mimpi sebelumnya berarti. mungkin dokter Titis waktu itu masuk ke mimpi saya malamnya. Jadi saya sudah ketika paginya saya ditanya dokter Titis, saya udah bisa menebak pasti yang ditanyain ini gitu. Saya Dukun termasuk banget sih. aku termasuk yang unpredictable loh, Dok. Oh ya, apa-apa? Iya. Apa-apa yang Oh iya, ditanyakan? tiap tahun pasti beda ya. Heeh. Ini gimana Tapi nih? memang Gimana nih? pas wawancara itu memang dokter Titis kan memang masih jadi kepala UDD. Ya masuk sama kayak seperti yang dia prosesnya dia. sama kayak dia. Prosesnya sama seperti dia. Ada lowongan, kemudian apply lamaran, terus nggak nyangka ternyata dipanggil untuk ikut. Kayak menurutku aku tuh bodoh banget, Dok. Ini adalah merendah untuk Merendah meninggi untuk ya meninggi. sih. Bener. Jadi basicnya kan memang anak IT, ngelamarnya IT, tapi emang insecure banget dengan dunia IT gitu loh. Menurut saya di IT itu masih bodoh banget gitu. Oh, kalian berdua berarti sama ya, sama-sama Bodoh. insecure. Iya. Kayaknya Tapi- jodoh. Ya ini partneran toh. Oh, partner. Oh, iya. Makanya partner. Yo toh, makanya selodon toh. partneran. Ya ini selo gitu. Boles, Selo. boles, Iya, boles. loh kita. Loh, ini loh. Terus. Ya udah terus Kalau bikin apply. emosi pintu keluar situ. Apply terus ternyata kok malah dipanggil untuk tes tertulis. Tes tertulis itu udah insecure dulu. Tapi yang ditanyain sama nggak? tanyain apa? Di tes tertulisnya kalau kayak aku kan soal tentang website dan yang lain sebagainya. Apakah Mas Enggak, Dedi? pertama itu
umum dulu, jadi tambah-tambahan. Aduh, wis lali aku carane. Oh, jadi Oh my kayak God. tes TPA Potensi gitu loh, ya. akademik. Potensi akademik ya. Awalnya tuh kayak gitu. Tapi yo bisa lolos. Loh, piye tuh Ki? Aku gak iso jawab kok malah lolos. Oh, ternyata memang nilainya yo gak ngerti aku bisa jawab kayak gimana. Terus besoknya tes lagi. Tertulis lagi tapi yang fokus di ini apa? Bagiannya. Di bagian. Bagiannya. Ya wis kan. Ya bisa. Hmm. Ki piye to iki jene. Gitu. Oh. Tapi terus Oh. praktek. Kebetulan waktu itu karena di IT yang apa? Yang uji Mas Theo. Wes. Mas Theo. Mas Theo kan Si boy. Kayak Si boynya PM. diem tapi kayak sangar gitu loh, maksudnya awal orang nggak tahu dia kan Mikirnya galak ya. galak ya. Mas Theo masuk suruh praktek ya, masang hardware dan lain sebagainya sesuai IT kan. Bisa. Karena memang basicnya SMA itu udah SMK kan itu udah kerjaan dari dulu. Makanan sehari-hari Makanya ya. sehari. Terus bikin database. Bikin database juga bisa. Loh, tak pikir tuh suruh bikin apa? Oh, ternyata lolos. Piye tuh? Maksudnya ya wes, oke lah. Nggak mikir kalau sampai lolos. Terus akhirnya besok dipanggil untuk wawancara. Wawancara sama kayak dia. Sama wawancara itu dulu yang wawancarai Dokter Titis juga. dokter Titis sama Pak Pak Farid. Tri. Nah, Pak Tri enggak ya? Pak Tri ya juga. Oh, bertiga. Pak Tri, Pak Titis sama Pak Farid waktu itu. Yang di Pak Tri yo beres. Kepala merahan Biasa, kan biasanya biasa. sama Pak Nanya, Tri. 7 prinsip. Wow, jelaskan tak Wih, jelaskan. berarti riset dulu, belajar Oh, dulu. iya, Yoi. riset. Itu Sampai- yang kadang dilewatkan. Iya, sampai detail tuh 7 prinsip itu minta dijelaskan bagian ini ya harus bisa menjelaskan. Iya. Terus beres kan, aman lah. Ke Pak Titis. Pak Titis itu dulu kan ruangannya yang bocok dok di pojok. Oh Ruangannya iya. pojok yang gede itu loh. Masuk, ini udah beda. Hawanya kan udah beda. Ya. Aura-aura Auranya mencekam. udah gitu. Masuk ngelihat foto yang bareng-bareng nggak pakai baju Oh itu. iya. Yang Satgana itu ya. Tim 13. Tim Aku 13. sempet lihat fotonya itu sih. Katokan cendak, nganggo sepatu, rak lamben, wetenge blendus kabeh. Terus kamu mikirnya kamu masuk itu disuruh buka baju gitu enggak? Jangan dok. Jangan dok. Masih SMP. Masih SMP dok. Mikir kayak gitu. Kan macam-macam kan pikirannya udah macam-macam. Saya nggak tahu kalau waktu itu namanya dokter Titis gitu. Nggak ngerti, nggak dikasih tahu memang waktu itu. Masuk terus ditanya. Nanyanya awal-awal tuh masih oke, tapi setelahnya ngeliatin dok. Nyawang terus tak pikir ya aku ngopo gitu loh. Bilang, "Oh, kamu kalau tak lihat kok kayak anaknya Pak Jokowi gue." Mas Gibran. Terus dikasih saran gini. Nanti kalau ada kuis yang apa? Mirip-miripan Mirip-miripan. Mas Gibran. Melu. Nggih, Dok, siap. Keterimanya gara-gara suruh ikut kuis mirip Gibran. Melu Gibran. Aduh. Mas, Ngapunten iki. Mas Gibran. itu nasib. Berarti sebenarnya kan kisahku sama kisah Mas Dery kan 11-12. Berarti sebenarnya insecure itu buat apa sih? Nyatanya kita Ya. di awal insecure, Ya. tapi kita bisa melewati semuanya dengan alhamdulillah lancar, benar, bisa benar. sampai di sini ya kan. Benar. Jadi stop insecure ya. Mulai Yes. mulai yakin aja kalau kita tuh pasti bisa kok. Pede, memang modalnya pede. Ternyata ya di awal tuh kalau aku mikirnya karena aku nggak pinter-pinter banget di bidang itu, ternyata yang diujikan mampu semua sebenarnya gitu loh. Tapi terus lolosnya itu kan dulu waktu itu barengan ya, apa rekrutmennya itu nggak cuman Kamu IT doang, waktu itu. Oh. Jadi ada humas sama IT. Humasnya itu yang dicari cewek, yang lamar 2 kan, yang IT cowok semua. Sama Yuan. Ya, sama dia Yuan. Aku ingat Ya itu. toh, sama Yuan jadi 50-50 nih, yang diambil salah satu. Jadi Yuan apa aku? Nek aku mikirnya cuman pasti Yuan secara ini apa ya, secara Materinya dia lebih matang. Penguasaan materinya. Yuan lebih pinter. Yuan lebih pinter. Wah, Mas Yuan pintar. Yuan tuh pinter deh. Iya, Sumpah. cuma Iwan itu casingnya aja yang Yang kelihatan. kelihatan kayak gak pintar. Yuan tuh pinter karena dia software tuh pinter, terus bisa coding juga. Anak IT sekarang nggak banyak loh yang bisa coding. Aku aja nggak bisa coding kok. Yuan tuh bisa, makanya udah pasti Yuan. Aku juga ngomong ke Yuan, Wan, sing bakalan keterima gue. Selamat sebelum dikasih apa? Pengumuman ya. Pengumuman udah tak selamatin dulu. Oh, Nah, oke. akhir di pas pengumuman itu
yang 2 cewek-cewek itu dipanggil dulu masuk. Hmm. Keluar nangis semua. Kan aneh. Cewek nangis Nangisnya kan antara aneh. happy atau sedih ya? Kan aneh toh. Happy yo nangis, sedih yo nangis kan. Ya cewek itulah. gitu ya. Enggak, tapi kalau cewek nangis itu raut mukanya beda loh antara happy sama sedih. Gimana coba? Bedanya piye coba sama-sama nangis loh. Yo, yang sedih ki ketok memelas banget gitu loh mukanya tuh kelihatan memelas banget. Tapi kalau dia nangisnya nangis happy, pasti ada kayak ya mungkin tuh saya ya. Pasti ada kayak senyum-senyumnya gimana. Yo senyum tapi yo nangis. Wis sambayangke pra ya. Iya sih. Ngono. Maksudnya ngono. Iya sih. Wes sok yen aku nangis sedih atau nangis happy lak ketok Aku gitu. ngerti kabeh kok. Oh, Nangismu wis, kok wis. seneng. Wes lanjut. Berasa dibahas. Yo lanjut. Oke. Nah, dipanggil berdua keluar tuh nangis semua. Nangis semua kan ya nangis ya. Namanya orang nangis kan nggak langsung tak tanya ya. Nangis ya nangis sosek gitu loh maksudnya. Terus Ya. ora deh, nangis ya nangis sosek baru kita tinggal lunga. Nangis ya nangis Nangis. sesek. Karepmu ngono. Selesai kemudian tanya, sing lolos sapa gitu. Enggak lolos kabeh kok Dit gitu. Jadi berdua tuh mereka enggak lolos semua gitu loh, enggak lolos semua. oke. Terus sampai kira, lah kepiye to maksudnya jarene humas meh diambil salah satu yang cewek gitu. Akhirnya aku Yuan dan lain sebagainya dipanggil masuk ternyata malah yang keterima. Jadi aku berdua sama Yuan tuh malah keterima dok. Cie, Terus, keterima berdua. berdua. Terus Mungkin itu yang namanya jodoh. terus iya terus, bener sih. terus kita berdua jadi selamat-selamatan dulu. Selamat ya Wan ya. Selamat ya, gitu. Ya kan sekali lagi insecure itu akhirnya terpatahkan. Jadi benar. karena apa ya? Keterima semua terus akhirnya kan dibagi Wan di bagian apa? IT, aku bantu di bagian humas gitu loh. Jadi ya segala kemungkinan tuh bisa terjadi dalam dunia industri, Yes. dunia organisasi tuh bisa terjadi. Jadi ya bener deh, nggak ada gunanya kita insecure. Benar. Ya. Saya aku mau nanya. Kamu kan berapa tahun di 3 BMI? tahun. 3 tahun. Jadi 5 tahun ya, 5 5 tahun. tahun. Ada enggak sih hal yang menurut kalian lucu selama kalian bekerja di PMI? Entah itu dengan teman sendiri atau dengan karena PMI kan hubungannya dengan luar juga, dengan orang luar, apalagi kalian kan humas IT. Ada enggak hal lucu yang kalian alami selama 3 tahun ataupun 5 tahun bekerja? Siapa dulu nih? Mas Edi dulu aja. Ladies first. Nah, ladies Ladies first. Hal lucu tuh kadang saya suka menertawakan diri saya sendiri. Hah? Karena saking beneran ya lingkungan kerja di PMI Solo itu benar-benar mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain. Really comfort. Salah satu contohnya yang lucu banyak sih, aku sampai lupa. kan aku bilang salah satu. Apa? Iya aku lupa. Oh, salah satunya yang paling menurutmu paling lucu lah. paling lucu bercandanya bapak-bapak humas sama IT itu. Aduh. Itu lucu loh. Oh, belum bapak-bapak loh. Oh, yang udah bapak-bapak Oh, aja. kayak gini ya, kayak gini. Buah duku, buah durian. Assalamualaikum kayak gitu. Iya, itu kan lucu walaupun diulangi setiap hari tapi kita tetap ketawa Tetap kan. ketawa. Iya, Oh kan iya, bercandanya bener sih. bapak-bapak banget Oh iya, gitu. bener. Itu yang lucu sih sebenarnya banyak banget, cuma saya kan udah faktor U ya, jadi agak lupa gitu. Umur berapa tadi? 25 25. Mas. Iya. Dia aja 25 udah faktor U Oh, 25, aku 29. Dokter Agni 17. Oke, kelihatan sih. Oke, jadi apa? ya Allah. Yang lucu. Yang lucu tuh banyak banget ya. Yang lucu banyak banget. Tapi semuanya berkesan. Yang paling berkesan pasti ada kan? Yang berkesan apa yang lucu? Yang lucu tapi paling berkesan. Kan ada, maksudnya yang lucu tapi bener-bener enggak bisa dilupakan sampai saat ini. Anggar kelingan iku mesti guyu. Apa ya? Oke. Ini yang terakhir. Sukanya Yang terakhir. gitu. Kita kan masih Pentium, loadingnya lama kalau buka folder tahun 2000 sekian. Tapi pikirannya kan ke partisi-partisi gitu loh. Jadi kalau mau masuk partisi ini harus Kita walaupun masih Ada. muda tapi pikiran kita sudah banyak Banyak bebannya Oh ini. ya, karena terlalu banyak itu ya berhubungan dengan jaringan-jaringan Iya, kayak gitu. betul. Oke. Nah, salah satunya terakhir itu alhamdulillah kan saya diberangkatkan ke Mamuju waktu itu. Oh, yes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berangkat ke Mamuju di masa pandemi. Gimana itu rasanya? Waktu itu saya agak berangkat karena saya kena COVID. Nah, Oke. dia kena Covid ya toh. Dia kena Covid. Mas Riki
standby di sini. Siapa lagi yang mau berangkat? Deng 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 deng. Tidak lain tidak bukan adalah Ya, Anda. tinggal saya sendiri yang berangkat. Akhirnya saya berangkat sama Dokter Arina, Mbak Diah dan lain-lainnya. Oke, kita berangkat ke sana. Proses masa pandemi. Ya biasa kalau kita antigen dulu. Wah, antigen itu udah Colok-colok ya. itu udah berkali-kali berangkat. Kayak sampai sana Antigen akhirnya lagi. antigen lagi, masih antigen my lagi. God. Proses di sana kan masih chaos banget waktu itu kan. Masih chaos banget, terus kita harus turun ke lapangan kondisi yang seperti itu. Di kondisi yang bencana. Sisi lain di bencana itu normalnya orang tuh kalau ada bencana kan dia menghindar. Ya kan? Ini kenapa kita datang ke sana? Ya itulah. Ya, itu menurut saya udah paling lucu banget sih itu. Giliran Hal yang orang menantang dia lucu Ya. ya. orang lain menghindari bencana tapi kita datang ke sana untuk istilahnya apa ya? Bukan menantang tapi karena sisi lain tuntutan tugas juga. Oh, iya. Jadi Tuntutan ya tugas tuh nomor sekian yang Iya. jelas tuh panggilan hati. panggilan nggak hati sih? ke sana. Iya. Oke, kita berangkat ke sana kemudian dikasih tempat waktu itu di apa ya? Tempat kosong kok kita tidur di sana dibuat markas. Hanya memang di ruangan itu memang sangat kotor sekali waktu itu. Kotor sekali. Tiap hari itu masih ada gempa. Jadi masih ada gempa. Gempanya ya kalau gempa normal itu kan hanya gimana? Gempa normal itu gimana? Gini-gini. Hanya gerak-gerak aja gitu kan. Gempa apa joget? Gempa. Tapi kalau di sana tuh gempa bisa naik turun, bisa kanan kiri ya gitu. Jadi random gitu loh. Gempanya Bener-bener di shaking banget ya. gempanya tuh random banget. Hal random yang Hal random ya. Kita nggak bisa nebak tuh maksudnya gempanya kayak gimana nggak tahu. Kemudian akhirnya berkali-kali ada gempa itu ya udah biasa. Kemudian di akhir kita mau pulang itu, oke, malam keluar semua, evaluasi keluar semua. Aku nggak tahu kenapa itu masuk. Kamu doang. Ya, masuk ke lantai 2, entah mau ngambil apa atau lupa dok. Naik ke atas, gempa gede banget. Sampai atapnya tuh udah udah kedengeran banget. Pintu kaca-kaca gitu udah kedengeran banget. Sementara aku naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 untuk bisa turun sampai ke depan itu butuh effort yang luar biasa. Kalau misalkan jadi harus turun dulu, harus keluar, harus lari. Kalau lari dengan kondisi yang misalkan gempa dan roboh itu udah yakin udah pasti hilang lah waktu itu. Yes. Sampai akhirnya ketika ada gempanya cukup lama itu. Aku mojok atau Merenung. sambil ngeliat nih gimana nih kondisinya. Nanti kalau kacanya udah mulai pecah berarti ini udah mulai bahaya banget gitu. Jadi aku mojok ke jendela itu sambil ngeliatin ke bawah. Bawah lantai 2. Gitu. Maksudku kalau sampai ini kaca ini pecah, aku mau loncat. Gitu. Kakinya patah nggak masalah. Gitu. Yang penting hidup, selamat gitu ya. Nggak apa-apa. Di situ ada kabel juga, aku bisa rappling. Gitu. Ya, bisa nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya terus udah di jendela banget itu, siap loncat gitu loh. Nah berhenti, yang di bawah ngelihat semua ke atas, terus wah turun, dikira aku main ngopok gitu loh. Aku ngakak tuh, ya aku aman. Dikira kamu bunuh diri gitu ya. Aman. Lagian ngapain semuanya di luar, ngapain masuk lagi? Terus sampai turun, iya gue mau sampai ceritakan banyak cerita sampai ya begitu. Jadi memang random banget itu loh di kondisi yang chaos di tempat bencana itu segala kemungkinan itu bisa terjadi. Contohnya itu tadi. Bisa Jadi kita terjadi. memang harus dilatih berpikir cepat gitu. Termasuk ketika disakiti itu kita harus berpikir cepat. Apakah kita harus putus atau lanjut? Ya, gitu. bersikap. Bersikap. Harus bisa bersikap. Mas yo bar kuwi kesleo-sleo ya toh untuk melupakan mantan. Tidak apa-apa. Ada dicurhat ya. Ya enggak apa-apa. Toh. Kita ini jarang ditanya loh, Dok. Loh. Oh gitu. Jadi Kita kalian sering banget nanya. kalian butuh ditanya. Ini gitu. sebenarnya healing ini. Oke. Menurut Anda? Menurut Anda? Ini cuman Ini acara apa? meh ngajari adik gitu. Enggak. Menurut Ini saya kita cerita dia butuh ngobrol iki kita. guru ngajari adik tok. Enggak. Karo ngisi waktu luang. Ini healing buat saya.
Coba tanya dia tanya dong. Kamu butuh ditanya apa? Saya punya semua jawaban. Saya tuh orangnya gimana ya? Saya kan kasihan kalau ada teman saya yang sedih kan saya kasihan. Jadi kamu butuh ditanya apa nanti saya tanya. Jadi kamu udah ada persiapan jawaban. Ya, saya gitu punya loh. semua jawaban. Oh, oke. Tidak ada Tidak ada pertanyaan, tidak ada yang tidak jawaban. ada jawaban. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya.